Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas CBL mata kuliah Fisiologi Hewan Akuatik. Jadi di tugas ini kami mendapatkan materi tentang dampak ocean acidification terhadap proses ekskresi moluska. Oke, jadi sebelum lanjut ke presentasinya, saya ingin memperkenalkan tim saya yang telah diberikan oleh dosen. Jadi di sini yang pertama ada Erin Ariana Rahmat dengan NIM L1A 022117 dan saya sendiri Alfatino Warubu dengan NIM L1A 022116. Dan yang terakhir ada Ali Farhan Abdullah dengan NIM L1A 022085. Oke, jadi sebelum kita lebih dalam lagi membahas mengenai dampak ocean acidification mengenai ekskresi moluska, kita harus mengetahui latar belakangnya dulu. Jadi latar belakangnya sendiri, lautan memiliki keanekaragaman hayati dan peran sentralnya dalam mengatur iklim global yang habitat utamanya bagi berbagai bentuk kehidupan, termasuk moluska. Dengan keragaman spesies dan peran ekologisnya telah menjadi subjek penelitian yang menarik dalam biologi dan ekologi laut. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak ocean acidification terhadap proses ekskresi moluska. Dampak moluska bagi ekosistem perairan. Dampak kompleks terhadap fungsi ekosistem moluska bercangkang mempunyai manfaat penting bagi komunitas bentik melalui produksi cangkangnya. Ini merupakan substratum penting untuk perlekatan epibion untuk menyediakan pelindungan dari pemangsaan, tekanan fisik atau fisiologis. Dampak ocean acidification terhadap siklus hidup moluska. Dampak pengasaman laut pada moluska bervariasi tergantung pada tahap sejarah kehidupan dan habitatnya. Tahap larva dan embrio memiliki kebutuhan lingkungan yang spesifik dan pengaruh pengasaman laut pada tahap ini dapat mempengaruhi struktur dan fungsi ekosistem laut dan populasi dewasa. Moluska menyimpan bentuk CaCO3 yang kurang larut selama tahap awal perkembangan larva dengan pengendapan kalsium karbonat AMOS atau ACC yang sangat rentan terhadap pembubaran. Hipotesis respon moluska terhadap ocean acidification. Beberapa hipotesis telah diajukan untuk memprediksi respon moluska terhadap pengasaman laut, termasuk penurunan kalsifikasi yang tergantung pada CaCO3 polimorf, tahapan sejarah kehidupan awal yang lebih sensitif, dampak multistesor yang memperburuk dampak pengasaman laut, dan paparan orang dewasa terhadap peningkatan CO2. Meskipun pengasaman laut umumnya berdampak negatif terhadap kalsifikasi dan pertumbuhan moluska, beberapa spesies menunjukkan efek netral atau bahkan positif, seperti pada studi oleh Ries DKK pada 7 dari 8 spesies moluska, termasuk tiram, kerang ras, kerang lunak, werk, periwinkle, keong latus, dan kerang teluk. Satu-satunya spesies limpet lain yang diteliti, Nacella concina, mengalami penurunan kalsifikasi pada peningkatan CO2. Pada moluska Cephalopoda sepia officinalis tidak terjadi penurunan pertumbuhan atau kalsifikasi tulang sotong setelah paparan 6 minggu pada suhu yang lebih tinggi. Oke, masuk ke topik yang selanjutnya, pertahanan moluska terhadap ocean acidification. Penelitian menunjukkan efek pengasaman laut terhadap respon imun kerang biru, tetapi rendahnya konsentrasi CO2 pada kondisi pH terendah memunculkan keraguan terhadap keadaan pH dan kondisi CO2 yang dilaporkan. Fagositosis. Mekanisme utama pertahanan internal pada bivalvia mengalami penurunan pada pH yang rendah, yang disebabkan oleh peningkatan kadar CO2 dalam hemofilia terhadap larutan cangkang. Teori ini didukung oleh penurunan kesehatan yang signifikan pada spesies M. edulis yang diinkubasi pada tingkat pH rendah. Lalu topik yang selanjutnya, ketersediaan pangan dan perdagangan energi. Kemampuan moluska laut dan muara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kimia laut tergantung pada kemampuan mereka memenuhi kebutuhan energi. Oseanisasi selama beberapa dekade terakhir membuat biaya energi
untuk metabolisme moluska lebih mahal karena pengasaman laut. Paparan CO2 tinggi juga meningkatkan laju metabolisme mereka, menunjukkan biaya energi lebih tinggi untuk mempertahankan keseimbangan asam basa dalam kondisi CO2 yang tinggi. Jadi kesimpulannya, pengasaman laut mempengaruhi kemampuan ekskresi moluska yang penting untuk pemahaman ekologi laut dan konservasi. Oke, jadi sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ingin mengucapkan terima kasih.